Pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah menemui titik terang perihal pelaksanaan proses groundbreaking seremonial atau peletakan batu pertama pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan tersebut terdiri dari istana negara, gedung pemerintahan seperti MPR dan DPR, serta infrastruktur yang lainnya. Hal tersebut turut disampaikan oleh juru bicara Staf Kepresidenan Republik Indonesia Fajrul Rahman di Istana Merdeka beberapa hari yang lalu. Fajrul Rahman menjelaskan proses pembangunan infrastruktur dasar di kawasan ibu kota negara saat ini sudah mulai dilaksanakan, seperti jalan lingkar sebagai akses logistik untuk pembangunan infrastruktur ibu kota negara nantinya. Selain daripada itu, dikerjakan pula jalan pendukung menuju lokasi seremonial groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur ibu kota negara nantinya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa ibu kota negara Indonesia bakal segera pindah secara resmi dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur pada awal 2024 mendatang. Salah satu alasan pemindahan ibu kota negara yaitu pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok Indonesia. Rencana awalnya anggaran pemindahan ibu kota negara yang bakal dikeluarkan terhitung sebesar 470 triliun rupiah. Dan berikut adalah 3 fakta menarik ibu kota negara baru yang akan segera dibangun di Kalimantan Timur. Fakta pertama adalah rancangan undang-undang atau RUU Ibu Kota Negara baru telah resmi diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Pemerintah telah menyerahkan draft rancangan undang-undang dari Ibu Kota Negara atau RUU IKN ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Pusat beberapa pekan yang lalu. Rancangan undang-undang tersebut antara lain berisi tentang visi Ibu Kota Negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan, pemindahan, serta pembiayaan ibu kota negara nantinya. Fakta kedua adalah pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan pada 6 bulan pertama tahun 2024 mendatang. Dalam pasal 3 rancangan undang-undang ibu kota negara disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara bakal dilaksanakan pada semester pertama 2024 mendatang. Pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester awal 2024 dan akan ditetapkan dengan peraturan Presiden. Fakta ketiga adalah pengalihan gedung BMN Jakarta ke kawasan ibu kota negara. Dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Balang Milik Negara atau BMN yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran yang selama ini digunakan oleh kementerian atau lembaga akan dialihkan pengelolaannya. Untuk pengelolaannya ke depannya, Menteri Keuangan bisa melakukan 2 mekanisme, yakni kepemindahtanganan dan pemanfaatan, kemudian semua aset yang ada di ibu kota negara baru, seperti tanah dan gedung yang saat ini dalam proses pembangunan akan masuk sebagai BMN dan bisa digunakan oleh otoritas ibu kota negara. Pasalnya seluruh barang yang diperlukan oleh otoritas disediakan lewat anggaran pendapatan serta belanja negara atau APBN. Adapun pemindahtanganan BMN dengan nilai mencapai 100 miliar itu membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan. Lalu BMN bernilai di atas 10 miliar harus diatur dengan persetujuan Presiden. Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mengalokasikan anggaran kurang lebih 510 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru sebagai tahap dasar. Dalam dokumen RKP atau Rancangan Kerja Pemerintah 2022, pemerintah pusat tengah mengalokasikan anggaran sebesar 510 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur ibu kota negara tahap pertama. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa keterpaduan rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN baru dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi salah satu output rencana kerja Bappenas tahun 2022 mendatang.
Lebih lanjut, Menteri Soeharto Monoarfa menyampaikan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah selesai disiapkan dan telah dibahas antar kementerian serta lembaga di DPR. Pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara lanjutnya tergantung pada perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Selain keterpaduan rencana pemindahan satu outpost yang menjadi rencana kerja Bappenas tahun 2022 mendatang adalah kesiapan Badan Otorita untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Lebih lanjut, otorita ibu kota negara tersebut telah dibahas antar kementerian atau lembaga dan draft Perpres telah disiapkan dan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara nantinya. Lebih lanjut, Kepala Bappenas juga menyampaikan perkembangan terkini dalam persiapan rencana pemindahan ibu kota negara terus dilaksanakan hingga saat ini, seperti pemutakhiran desain kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, juga dilengkapi penyesuaian tahap pemindahan aparatur sipil negara, TNI, Badan Intelijen Negara, serta Polri, dan pemodelan skala detail, kemudian basic design pada skala detail 1:5000 untuk perumahan serta perkantoran. Selain daripada itu, Menteri BPN atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa memastikan kesiapan infrastruktur dan jalur logistik dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Penajam Pasar Utara sebagai pendukung pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru telah dipersiapkan dengan matang. Salah satu infrastruktur dan jalur logistik yang menjadi perhatian Soeharto Monoarfa adalah pengembangan Bandara Internasional di Kota Samarinda, yaitu Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau APT Pranoto, seperti pembangunan taxiway dan rekonstruksi runway. Pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda adalah bagian dari pembangunan konektivitas terpadu untuk mendukung ibu kota negara nantinya. Pengembangan ini merupakan integrasi 3 kota yaitu Balikpapan, Samarinda, dan ibu kota negara nantinya. Lebih lanjut, Soeharto Monoarfa mengatakan pengembangan Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda tersebut akan disesuaikan dengan indikasi kapasitas ultimate hingga 20 juta penumpang setiap tahunnya. Sementara itu, hasil kajian lingkungan hidup strategis IKN merekomendasikan Kaltim Karyangkau Terminal atau KKT akan menjadi pelabuhan logistik utama bahan baku konstruksi pembangunan ibu kota negara nantinya.